Di tengah persinggungan politik dan kebudayaan, Eropa Barat telah menjadi medan bagi sebuah fenomena yang semakin memperkuat peran lokal dalam arena global. Di dalam jantung Eropa, di mana sejarah berdampingan dengan modernitas, terdapat suatu kawasan yang gemerlap dengan jejak diplomasi yang melintasi batas-batasnya. Saat dunia terus berkembang, negara-negara bukanlah satu-satunya pemain yang menentukan di panggung global loh. Di Eropa Barat, dimulai dari kebisingan jalan-jalan di Barcelona hingga ketenangan kanal-kanal di Amsterdam, majelis regional dan pemerintah daerah menjalin hubungan yang melintasi batas-batas negara mereka. Di dalam kerangka Uni Eropa, para diplomasi semakin mendapatkan momentum. Peristiwa-peristiwa diplomatik nggak hanya terjadi di istana-istana megah aja loh, tapi bisa juga terjadi di balai-balai kota lokal dan ruang-ruang regional. Setiap jabatan tangan, setiap kesepakatan memperkuat ikatan yang mengikat Eropa Barat secara bersama-sama. Wah, menarik kan pembahasannya? Yuk kita sama-sama menggali lebih dalam mengenai para diplomasi serta mengungkap benang-benang tersembunyi yang mengikat jalinan hubungan internasional di wilayah Eropa Barat. Kalian mungkin udah familiar kan sama diplomasi? Yap, itu dia yang biasanya dilakukan negara-negara untuk menjaga hubungan baik antar bangsa. Nah, tapi pernah nggak sih kepikiran kalau ternyata gak cuma negara yang bisa bikin diplomasi? Jadi gini, para diplomasi itu simpelnya kayak diplomasi lokal gitu, yang dilakukan bukan oleh negara, tapi oleh daerah atau provinsi. Jadi misalnya, gak cuma pemerintah pusat yang bisa bikin kesepakatan sama negara lain, tapi pemerintah daerah juga bisa. Menarik kan? Nah, terus latar belakangnya gimana? Gini nih, zaman sekarang dunia udah makin terbuka. Semua daerah punya kepentingan sendiri dalam menjalin hubungan sama negara lain. Mau itu soal perdagangan, investasi, budaya, atau hal-hal lain yang bisa bikin daerah jadi lebih maju. Terus, ada juga faktor globalisasi. Jadi, semakin canggihnya teknologi komunikasi bisa membuat interaksi antar daerah dan antar negara jadi lebih mudah. Jadi nggak heran kalau daerah-daerah mulai ngerasa pengen punya peran lebih dalam urusan internasional. Oh iya, satu lagi. Para diplomasi juga bisa bikin daerah jadi makin punya identitas gitu loh. Misalnya, kalau daerah kita punya hubungan yang baik sama negara tertentu, bisa jadi makin banyak orang luar yang tahu tentang daerah kita lah. Jadi, gak cuma kota besar aja yang dikenal. Daerah kecil juga bisa jadi terkenal kan? Jadi, intinya, para diplomasi itu penting banget guys. Bukan cuma buat pemerintah pusat aja, tapi juga buat daerah. Dengan para diplomasi, daerah bisa ikut kontribusi dalam hubungan internasional. Keren kan? Jadi udah ngerti kan apa itu para diplomasi dan kenapa begitu penting buat dilaksanain? Sekarang, yuk kita lanjut breakdown para diplomasi di Eropa Barat. Di Eropa Barat, para diplomasi ini udah jadi tren lama loh. Dulu, banyak wilayah di Eropa Barat merasa perlu punya hubungan langsung dengan negara lain tanpa perlu lewat pemerintah pusat mereka. Jadi mereka mulai bikin kerjasama sendiri deh. Nah, kegiatan para diplomasi itu bermacam-macam, mulai dari kerjasama ekonomi, budaya, sampai lingkungan hidup. Gak nyangka kan kalau wilayah-wilayah kecil ternyata bisa punya pengaruh gede kayak gini. Contohnya, lihat aja Belanda. Mereka itu punya hubungan dagang sama negara-negara lain dari zaman dulu banget. Gak cuma pemerintah pusat yang ngurusin, tapi juga pemerintah daerahnya ikutan turun tangan loh. Di samping Belanda, ada juga Spanyol. Mereka tuh jago banget deh dalam hal ini. Provinsi-provinsi kayak Catalonia sama Basque Country, mereka punya hubungan diplomatik sendiri sama negara-negara tetangga. Jadi bisa dibilang mereka itu kayak negara kecil yang hidup di dalam negara besar.
Para diplomasi di Eropa Barat ini benar-benar ngebuka mata kita ya tentang betapa kompleksnya hubungan internasional. Wilayah-wilayah kecil bisa punya peran besar dalam panggung internasional. Keren kan? Jadi, intinya para diplomasi di Eropa Barat itu jadi trendsetter buat daerah-daerah lain di seluruh dunia. Gak cuma negara yang punya suara, tapi daerah-daerahnya juga bisa bersuara. Pada abad ke-21, kita bisa lihat adanya pergeseran kekuatan yang signifikan nih, di mana kawasan-kawasan dan kota-kota punya peran penting dalam drama politik, ekonomi, dan sosial global. Jadi, yuk kita simak gimana nih cerita tentang bagaimana para diplomasi itu nyata dan memainkan peranannya di sana. Jadi ceritanya gini teman-teman, di zaman sekarang ini pemerintah pusat dan Uni Eropa harus mulai memperhatikan para pemain subnegara loh. Maksudnya, dari mulai bikin kebijakan sampai eksekusi, mereka harus terlibat. Nah, ini semua karena dekonsentrasi kompetensi beberapa negara bagian setelah sentralisasi mereka di tingkat Uni Eropa. Jadi bisa dibilang ini jadi salah satu pemicu utama nih tren para diplomasi di Eropa Barat. Ada dua konsep yang namanya multi-level governance teman-teman. Itu adalah suatu konsep yang sering digunakan buat ngejelasin gimana kebijakan di Eropa itu dibikin. Nah, di sini para diplomasi juga punya peran loh, bukan cuma mainan dua level kayak yang diusulkan sama Smith, tapi kayak sistem 3 level. Artinya, aktor-aktor subnasional juga punya peran, walaupun kadang-kadang masih kena kendali pemerintah nasional dan otoritas Uni Eropa. Tapi ya mereka juga punya kebebasan buat ngambil inisiatif sendiri. Terus yang lebih seru lagi nih teman-teman, kota-kota dan wilayah ini bukan cuma duduk manis jadi penonton, tapi mereka juga aktif banget dalam ngebentuk kebijakan luar negeri Uni Eropa. Bahkan, kadang-kadang mereka jadi pengganggu buat koherensi kebijakan luar negeri Uni Eropa dan kemampuan institusi Uni Eropa untuk ngadepin perubahan di luar. Jadi bisa dibilang, mereka ini bukan cuma pelobi, tapi benar-benar jadi pendorong perubahan. Para diplomasi itu kayak semacam jalan pintas buat negara atau daerah buat ikut campur dalam urusan internasional tanpa melalui pemerintah pusat. Nah, gimana caranya? Contohnya, kayak kota atau provinsi ngadain kerjasama sama negara atau organisasi internasional langsung tanpa harus nunggu lampu hijau dari pemerintah pusat. Nah, ngomong-ngomong ngebahas tentang Uni Eropa, para diplomasi bisa jadi peluang emas loh. Tentunya terdapat beberapa alasan nih. Pertama, dengan adanya entitas para diplomasi yang terlibat, Uni Eropa bisa dapetin perspektif tambahan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, keputusan yang diambil bisa lebih rasional dan sesuai dengan kepentingan bersama. Bayangin aja teman-teman, Barcelona bisa langsung komunikasi sama kota-kota lain di Uni Eropa, berbagi pengalaman, dan bahkan menentukan kebijakan bersama. Ini ngaruh banget loh buat kebijakan negara dan internasional yang diambil Uni Eropa. Kedua, lewat para diplomasi, kita bisa punya saluran komunikasi politik alternatif sama mereka loh. Bukan cuma itu, kita juga bisa nyampein pesan-pesan penting ke aktor non-negara di negara ketiga. Jadi, bukan cuma negara kita yang ngobrol, tapi juga daerah-daerah kita bisa ikutan nimbrung. Misalnya, kita punya kawasan industri yang berkembang pesat di Jawa Barat. Nah, lewat para diplomasi, Jawa Barat bisa menjalin kerjasama langsung dengan negara-negara di Uni Eropa buat ngobrolin soal investasi atau pertukaran teknologi. Jadi bukan cuma pemerintah pusat yang kerja keras,
Tapi, daerah juga bisa ikutan bantu ngembangin ekonomi lewat hubungan internasional. Ketiga, para diplomasi bisa menjadi kunci untuk membuka peluang baru dalam hubungan internasional Uni Eropa. Contohnya, Uni Eropa memiliki beragam kebijakan ambisius, mulai dari pelindungan lingkungan hingga perdagangan internasional. Tapi, kadang-kadang sulit untuk menerapkannya di tingkat nasional. Nah, disinilah para diplomasi masuk. Meskipun para diplomasi kota dan wilayah membawa banyak peluang, kita juga harus mewaspadai dampak negatifnya loh. Salah satunya adalah kompleksitas yang meningkat. Dengan adanya para diplomasi, terutama dalam konteks pembentukan diplomasi multi-tier di Uni Eropa, koordinasi menjadi semakin sulit. Tanpa koordinasi yang baik, tindakan luar negeri dapat kehilangan keberhasilannya dan bahkan bertentangan satu sama lain. Nih, contohnya, di Belgia, Wallonia pernah ngeblok kesepakatan perdagangan sama Kanada yang disebut CETA atau CETA. Nah, ini nunjukin kalau kesepakatan dagang kayak gini tuh nggak cuma urusan pemerintah pusat aja, tapi juga wilayah. Jadi, sebelum disetujui, harus ada persetujuan dari mereka juga. Kasus lainnya adalah perjanjian investasi baru antara Uni Eropa dan China. Nah, kalau aturannya harus diratifikasi di negara-negara anggota Uni Eropa, bisa-bisa pemerintah daerah juga ikut campur loh. Jadi proses pengambilan keputusan jadi makin panjang dan rumit. Kedua, ada juga sisi gelap dari para diplomasi ini adalah ketika negara-negara ketiga mencoba memanfaatkan kepentingan kota atau wilayah untuk mempengaruhi kebijakan Uni Eropa. Contohnya, pada tahun 2017, ada koalisi negara-negara di Uni Eropa yang memiliki hubungan investasi dekat dengan China. Mereka berusaha mencegah penerapan kontrol yang lebih ketat terhadap investasi asing di Eropa oleh Uni Eropa. Bahkan, beberapa negara seperti Yunani menentang posisi Uni Eropa terkait pelanggaran hak asasi manusia di China. Dan, hal ini nggak hanya terjadi di tingkat negara loh, tapi juga di tingkat lokal. Misalnya, China dan negara ketiga lainnya mungkin mempengaruhi pemilihan atau memberikan tekanan politik pada pemimpin lokal. Misalnya, China dan negara ketiga lainnya mungkin mempengaruhi pemilihan atau memberikan tekanan politik pada pemimpin lokal. Mereka bisa saja mendukung politisi yang pro-China atau yang menguntungkan bagi mereka. Contohnya, politisi seperti itu bisa kita lihat di Hungaria dan Republik Ceko. Mereka dapat menerima dukungan dalam bentuk subsidi kampanye atau tekanan politik dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ketiga, kota atau wilayah bisa jadi agen kepentingan asing. Iya, beneran. Jadi, misalnya, kota yang butuh investor asing bisa jadi target empuk buat musuh loh. Mereka bisa saja sengaja gangguin situasi politik di kota atau wilayah tersebut. Misalnya, dengan ngumumin investasi gede-gedean, bikin lapangan kerja, terus tiba-tiba kaburin rencana itu. Keren ya? Tapi juga bisa bikin resah loh. Makanya, penting banget buat kota-kota yang lagi ngejar investor asing buat tetap waspada. Biar nggak jadi korban dari tindakan musuh yang gak jelas. Kita harus pinter-pinter baca situasi nih teman-teman. Keempat, ini bisa jadi bumerang loh buat negara atau entitas yang lebih besar kayak Uni Eropa. Coba bayangin, kerjasama yang awalnya dianggap biasa aja antar kota atau antar wilayah bisa berujung jadi masalah buat negara-negara di Uni Eropa. Atau bahkan buat Uni Eropa itu sendiri. Kayaknya ribet ya. Contohnya, ingat kasus Milan atau Weimar nggak? Nah, dari situ kita bisa lihat, tindakan otonom itu bisa bikin masalah besar buat Uni Eropa. Dari situ, bisa jadi contoh nyata bahwa ternyata tindakan para diplomasi nggak selalu berakhir manis ya teman-teman.
kadang bisa bikin pusing kepala negara atau entitas yang lebih besar. Misalnya, kota-kota di Uni Eropa dapat langsung bermitra dengan Uni Eropa untuk meningkatkan infrastruktur hijau mereka. Hal ini bukanlah hanya menguntungkan kota itu sendiri, tapi juga membantu Uni Eropa mencapai dalam tujuan-tujuannya terkait lingkungan. Jadi, para diplomasi bukan hanya tentang negara-negara besar berbicara satu sama lain loh, namun hal ini tentang koneksi langsung antara entitas lokal dan entitas internasional. Dan di Uni Eropa, ini merupakan suatu peluang emas untuk memperluas jaringan dan mencapai tujuan bersama. Jadi kesimpulannya, para diplomasi ini memang bisa jadi keren ya buat mempererat hubungan antar wilayah. Tapi, kalau dilihat dari sisi lain, ternyata hal ini bisa jadi pemicu masalah besar ya buat negara atau entitas yang lebih besar. Nah, menarik kan jadi lebih tahu soal ini? Gimana? Seru kan dapetin insight baru tentang bagaimana negara-negara Eropa Barat menjalin hubungan internasional lewat entitas lokalnya? Semoga dari dokumenter kita ini, kalian bisa dapetin gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pentingnya peran daerah dalam diplomasi global. Karena kita juga punya potensi loh buat berkembang lewat diplomasi di tingkat regional kayak gini. Jangan lupa, dunia ini nggak cuma tentang negara besar dan diplomasi tingkat tinggi aja loh, tapi juga tentang bagaimana kota-kota kecil punya peran penting dalam membangun hubungan dengan negara lain. Semua hal kecil bisa berdampak besar, bukan? Yuk terus eksplorasi dan belajar bersama-sama. Siapa tahu nanti kita bisa jadi pahlawan para diplomasi dari Indonesia kan? Keep shining and keep exploring. Bye!